Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken, kula tanimaken para kiai, para habaib, khususipun beliau Habibana Habib Ali Zainal Abidin Asgaf yang kami hormati, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Azhar Umum beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Badan Wakaf. Juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beliau Bapak Profesor Dr. Bambang Bawono. Yang kami hormati Rektor Unisula beserta para Wakil Rektor 1, 2, dan 3, juga seluruh dekan di kampus Unisula yang kami banggakan, dan seluruh sivitas akademisi, mahasiswa, mahasiswi yang kami banggakan, juga yang kami cintai. Az-Zahir, mana suaranya Az-Zahir? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim di gedung auditorium di kampus Unisula yang penuh barokah ini. Di gedung ini banyak tokoh-tokoh, banyak ulama-ulama yang sering hadir dan mengisi di aula ini. Sempat beberapa kali saya hadir baik dalam pertemuan ulama-ulama Nusantara maupun ulama-ulama dari luar negeri. Salah satunya beliau Habib Umar dari Yaman yang waktu itu alhamdulillah saya juga bisa hormat di ruangan ini. Dan malam hari ini kita bisa ikut hadir di aula ini. Jadi tempat yang pernah menjadi saksi ulama atau wali itu menjadi salah satu tempat yang mustajabah. Dan itu juga diceritakan dan ditulis di dalam kitab suci Al-Quran, yang mana kisah tersebut di dalam Al-Quran ditulis yang berkaitan dengan Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tawasul terhadap Sayyidah Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Jadi tempat yang ditempati oleh kekasih Allah itu menjadi tempat yang penuh barokah, yang mustajabah. Tempat ini pernah disinggahi oleh beberapa ulama kekasih-kekasih Allah. Insya Allah juga akan membawa berkah, dan insya Allah dalam bersolawat malam hari ini, apa yang kita minta, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita datang untuk mengikuti
bersolawat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi karena bibarokatis sholawat dan bibarokatil makan tempat ini. Jadi tawasul, tabarruk itu benar-benar ditulis di dalam Al-Quran, diserat, difirmankan, dicontohkan. Bukan hanya nabi biasa, tapi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Zakaria itu jumlah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun pengen punya anak, belum dikasih oleh Allah. Baru di usia ratusan beliau akhirnya ketemu dengan siapa? Sayyidah Maryam. Dan beliau yakin betul. Kenapa? Karena setiap Nabi Zakaria masuk di mihrabnya Sayyidah Maryam, di sana disajikan buah-buahan. Yang buah-buahannya itu bukan hanya buah-buahan saja, tetapi buah-buahan yang tidak musim pun ada. Terkadang itu kan ada buah itu musiman. Kalau lagi nggak musim mangga, kadang ya susah nyari mangga. Tidak lagi musim durian, nyari durian ya susah. Tetapi buah-buahan yang musim pun hadir di ruangannya Sayyidah Maryam, dan itu disaksikan oleh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria meminta kepada Allah, Nabi Allah, saya ini di tempat kekasihmu, saya meminta kepadamu. Dan permintaan Nabi Zakaria itu tidak permintaan yang mudah. Orang istrinya itu sudah usia 80 tahun, sementara Nabi Zakaria sudah umur berapa? 100 tahun, meminta apa? Keturunan. Coba kira-kira yang usianya sudah 40 ke atas ini ada nggak perempuan-perempuan yang masih bisa berani meminta omongan? Saya rasa nggak akan ada yang berani. Ini Nabi Zakaria dengan istrinya yang sudah ini kakek-kakek, tapi minta diijabahi oleh Allah karena bibarokati Sayyidah Maryam, berkah dari Sayyidah Maryam. Yang selanjutnya bahwa memang manusia itu sebenarnya memiliki kemuliaan. Siapapun manusia itu, semua manusia itu sebenarnya memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari sulbi Nabi Adam, yang mana sulbi Nabi Adam ini yang akhirnya nanti akan menjadi tiap-tiap manusia ila yaumil qiyamah. Itu sudah diciptakan oleh Allah dan sudah diambil perjanjian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alastu bi rabbikum bala syahidana. Jadi roh tiap-tiap manusia itu sebenarnya sudah memiliki perjanjian dengan Allah. Fi alamir roh, di dalam alam roh itu sebenarnya sudah pernah berjanji. Maka manusia itu tidak mungkin manusia itu tidak dimuliakan. Manusia itu pasti memiliki kemuliaan. Sehingga di dalam Al-Quran pun wakar romal bani, yang dimuliakan itu manusia. Dan tidak disebut mukmin atau muslim, enggak, tapi Bani Adam, manusia. Karena apa? Karena di situ sudah ada roh, yang mana roh ini sudah pernah berjanji, ada perjanjian misafah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kenapa manusia itu akhirnya tidak dimuliakan Allah? Kadang dimuliakan hanya di dunia, tapi di akhirat tidak dimuliakan. Karena apa? Karena
roh yang ada di tubuh manusia itu tidak dipelihara. Jadi manusia itu memiliki unsur yang dua. Ada unsur ukhrawi, ada unsur dunia. Jadi jasad kita ini, jasad tubuh kita, jasad manusia itu dibuat dari apa? Lemah. Aslinya api dong. Dari tanah. Tapi cili dan tanah ini unsurnya apa? Dunia. Tapi ada unsur yang ukhrawi yaitu roh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan, siapa yang diciptakan? Manusia. Sudah disempurnakan penciptaannya. Tapi di dalam penciptaan itu nggak ada penghormatan, nggak ada kemuliaan. Yang membuat manusia itu menjadi mulia, kenapa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Sebab Allah telah meniupkan dari roh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh manusia. Jadi roh manusia ini sudah pernah dimintai oleh Allah, ditanyai alastu bi rabbikum bala syahidana. Maka dari itu, kalau kita sebagai manusia pengen dimuliakan, pengen dihormati dan pengen menjadi orang-orang yang mulia, maka di sisi roh ini yang harus kita pupuk, yang harus kita rawat. Jangan hanya badannya saja yang kita rawat. Orang sekarang juga, kebanyakan manusia sekarang ini yang ada di pikirannya bagaimana dia mempercantik, bagaimana dia memperindah tubuhnya, bukan rohnya. Coba sekarang itu masjid atau skincare yang ramai? Skincare. Ya kan? Masjid sama skincare itu ramai yang mana? Kadang sampai antri. Antrinya itu bukan hanya 1 hari, 1 jam. Kadang itu perjanjiannya itu sampai berbulan-bulan. Seperti yang menjadi favorit itu Dokter Topi. Itu kalau Dokter Topi itu perawatan Dokter Topi itu bisa antrinya 1 bulan lebih. Itu ditunggu juga. Sementara masjid yang tidak perlu antri itu nggak ada. Yang ada di dalam pikiran manusia. Artinya apa? Memang manusia itu. Kalau roh saja ya nggak bisa. Jasad juga harus. Sebab Nabi Muhammad SAW itu juga pernah menegur. Siapa yang ditegur? Putra Amr bin As. Ketika Amr bin As itu punya putra, orangnya itu ahli ibadah. Kalau pagi puasa, kalau malam sholat, dan itu dilakukan terus. Sampai-sampai setelah menikah pun begitu, Ben. Kalau siang puasa, kalau malam sholat, istrinya itu nggak diapa-apain. Amr itu akhirnya tanya, tahu kelakuan anaknya, ditanyai, Dok, gimana suami kamu? Alhamdulillah, Pak. Suami gadah gapo, seneng banget, Pak. Orang ono kaya wong garwane kula. Anggere siang poso, dalu pokoknya ora ono mboten salat. Terus piye, Dok? Ngoten iki pokoke pinten, Pak. Lajeng matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, mbok putrane kula niku dituturi Kanjeng Nabi. Niku pun gadah garwa. Kula niku nggih pengen duwe cucu. Lah terus kapan kula gadah cucu nih? Anake kula niku anggere sayang napa poso, dalu napa ibadah. Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku krungu apa?
ono uang. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak memarahi. Kayak Nabi itu memuji. Ada orang, dengar ada orang itu kalau siang puasa, Masya Allah, kalau malam ibadah, sholat gak pernah berhenti. Putranya Amr bin As itu langsung mengatakan Kanjeng Nabi, nggih Kanjeng Nabi kula niku Kanjeng Nabi. Bangga. Ning Rasulullah napa? Beliau menyampaikan bahwa tubuh itu juga memiliki hak, keluarga itu juga memiliki hak. Kalau kamu mau ibadah ya ibadahlah, tapi jangan lupakan badan kamu untuk istirahat. Tapi kamu jangan melupakan keluarga kamu yang memiliki apa? Kewajiban untuk hak kamu. Tidak boleh. Artinya apa? Harus berseimbang. Jasad kita juga harus kita rawat, tetapi jangan pernah kita meluapkan apa? Roh yang juga perlu dirawat. Dan roh ini apa untuk merawat roh? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersolawat, dengan cara apa? Melakukan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagaimana memuliakan manusia. Memuliakan siapapun itu. Kita harus memuliakan karena apa? Kita harus mengetahui bahwa di dalamnya itu tiap-tiap manusia ada roh, yang mana roh sudah pernah berjanji terikat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam roh dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum bala syahiduna. Harusnya ini menjadi contoh. Sehingga walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan, tidak disebut apakah itu muslim, apakah itu tidak muslim, apakah itu orang yang apa? Nakal atau tidak, tetapi semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu saya diminta oleh mereka, diminta oleh ketua yayasan di malam hari ini untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya ini mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa kita harus saling menghormati, kita saling memuliakan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah bersabda di dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Allah saja memuliakan bani Adam. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang mukmin, kita sebagai orang yang mengaku bahwa kita mengetahui agama, harusnya kita juga mencontoh kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu kita memuliakan manusia. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia ya sudah sewajarnya, karena manusia itu harus dimuliakan. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih pun ketika ada seorang manusia yang meninggal tidak boleh ditelantarkan, harus dirawat. Siapapun itu. Apakah setelah itu tidak kita sholati? Ya monggo, karena ada amal-amal atau ada perbuatan-perbuatan yang melarangnya. Tetapi untuk memuliakan jenazah, memuliakan apa? Manusia, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami minta kepada seluruh yang hadir maupun yang melihat secara streaming, secara live, mari kita saling memuliakan, mari kita saling berangkulan untuk menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf gak perlu lama-lama, karena saya yakin bahwa kita ini sebenarnya kangen dengan beliau, dengan Habib Ali Zainal Abidin. Ya betul. Kita pengen semua pengen pirang main apa betul? Mangke insyaallah panjenengan mriki ngantos jam 3 BG. Tapi kula nyuwun sewu boten saged ngantos rumah. Ngapunten nggih. Terus kula mangke niki nggih langsung pamit nggih nyuwun sewu nggih. Oke, tapi dulu guna tawahid kami insyaallah. Niki mawon saking kula matur sembah nuwun hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Tan Qasim Maimun yang telah memberikan nasihat tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah keimanan kita kepada Allah dan rasa syukur kita. Dan semoga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Gus Yasin pamit riyin karena yang pertama beliau dengan tinggali dari pakaiannya pakai rompi. Beliau kesini tadi naik Vespa. Enggak naik mobil, tapi naik motor ke tempat ini. Yang kedua karena di rumah beliau saat ini ada bibinya beliau. Ada tantenya beliau di rumah beliau, jadi beliau menghormati sebagai gantinya orang tuanya. Kita doakan semoga Gus Yasin selalu diberikan sehat walafiat panjang umur insyaallah. Sukses dalam tugasnya sebagai wakil gubernur Jawa Tengah insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku yang disampaikan oleh Gus Yasin bahwa pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Orang-orang itu harus bisa membagi waktu. Mana waktunya kita untuk beribadah kepada Allah dan berapa persen waktu kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia, terkhusus dengan keluarga kita, terkhusus dengan anak istri, dengan suami panjenengan. Kita harus bisa pandai membagi waktu. Ibadah ya ibadah, tapi sebagai suami jangan menabrak atau menghilangkan kewajibannya, tugasnya sebagai suami. Begitu juga seorang istri. Ibadah ya ibadah, tapi jangan sampai melanggar atau menabrak aturan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang istri. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar supaya apa? Agar supaya hidup kita ini balance, seimbang. Ojo kaget terus kadung ibadah kok terus ora gelem kerja. Wiritan mulai tekan subuh tekan subuh maneh. Ono model kaya ngono iki tuh malah dadi wong alim, malah dadi wong wali, malah metu dadi wong kentir ngono. Lah piye wong ora kerja, ora nyopot tangga, ora ketemu karo sedulur, wiritan terus. Lah. Mulai subuh tekan subuh maneh. Rampung-rampung malah dadi wong iyah dari Nah begitu juga kebalikannya, ada orang sing ora gelem ora ibadah, beberapa uripe mulai teko subuh isuk, tekan isuk maneh. Urusan bisnis, duit, fulus. Al-fulus yuhid nufus. Laisa al-fulus inti manfus. Karena fulus mau urusan jadi mulus. Ono mongko ngono iki. Kebangetan urusan dunia, kebangetan urusan akhirat. Dua-duanya tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah nek iso 50% urusan dunia, 50% urusan akhirat. Jadi apa? Jadi imbang hidup kita sebagaimana doa-doa kita yang selalu diharapkan oleh seluruh orang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nopo malih niki saya titip pesan kepada ibu-ibu, kepada ibu rumah tangga atau seorang istri. Kalau Anda mau melaksanakan ibadah yang sunnah, terkhusus puasa sunnah, izin dulu kepada suaminya, memberitahu dulu kepada suaminya, karena Anda haknya ada di suami panjenengan. Mulai poso kan orang itu disenggol kalau muncul. Nah, khawatir bojone sampean orang ngerti jenengan poso, malah jenengan nanti harus melaksanakan kewajiban jenengan sebagai seorang istri, malah nanti kadang terjadi keributan di dalam rumah tangga gara-gara melaksanakan ibadah tapi tidak menggunakan cara dan aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Termasuk dengan mau berangkat sholawatan kita, mau berangkat pengajian, mau berangkat manakiban, mau berangkat arisan, mau berangkat kondangan, mau mawon harus mendapatkan restu dan izin dari suaminya masing-masing. Kalau yang belum memiliki suami, yang belum memiliki kepala rumah tangga sebagai seorang suami, harus izin dari kedua orang tuanya, harus izin dari kakaknya, minimal begitu.
Supaya apa? Supaya berangkat dari rumah dapat ridho dari Allah, dapat ridho dari suaminya, dapat ridho dari orang tuanya, pulang dari majelis sholawat, luber-luber berkahnya dengan berkah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, saya mohon maaf terkhusus kepada ibu-ibu dan Zahir Mandia yang kemarin malam Jumat Kliwon datang ke rumah saya, terkhusus rombongan ibu buron-buron semua putus itu. Karena saya nggak bisa nemoni, saat jadi pulau pingin nemoni. Cuman karena emang saya belum fit 100%, saya terpaksa nemoni tamu sing lanang-lanang. Kenapa ya saya nemoni tamu sing lanang-lanang? Soalnya ulah suwi. Nek wong lanang ki ora jalan foto-foto biasa. Kebiasaan nek wedok ki, nek kula nyuwun donga ki, kula niki gadah aja di sini terakhir foto. Hajatnya 5 menit, fotonya setengah jam. Foto, saya kurang api. Bukan berarti saya nggak mau nemoni jenengan, tapi jujur kemarin saya musiknya luar biasa. Kepala saya masih agak kelayangan menolak opo dari bahasa Indonesia. Jadi kelayangan. Oh, iya pusing gue ngerti aku. Gue ngajari gue, kenci. Lanjut saudara. Bu kamu Rocky. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau nemoni, tapi insya Allah malam Jumat Kliwon yang akan datang tungai kulo set walafiat panjang umur insya Allah. Tak temoni kafe tamu-tamu, tekan jam 9 esuk. Saudara Nabi Muhammad